محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على Aku megah gimana? Allah ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para jamaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jenengan masih aktif istiqomah jamaah sambil nambah ilmu. Mugi-mugi ilmu yang kita serap dari ilmunya para ulama ini minimal bisa meningkatkan ibadah kita semakin hari, bukan semakin monoton, tapi semakin meningkat ibadah kita. Sholat kita bukan semakin badan khusyuk, tapi menambah kekhusyuan berkat ngaji bareng. Ini kita loncati karena biar ada variasi, yang mestinya itu kelanjutannya adalah bab najis, tapi kula ingin ningali cukup ribet dan perlu analisa yang cukup dalam, maka biar ini untuk selingan. Jadi ngaji kitab takrir ini kita acak, boten tertib, mana yang lebih gampang difahami baru kita terangkan.
biar nanti panjenengan boten gagal paham, apalagi saya menerangkan kemudian ngalor ngidul nggak ada persiapan, kasihan panjenengan. Halaman 179. Kitabus Sholati, Kitabus Sholati. Jenengan tingali di dalam kitab kuningnya Kitabus Sholati Pak Ahmadi, jenengan tingali di halaman 179. Kitabus Sholati. Ai hadzal bab Kitabus Sholati, yakni ini bab menerangkan khusus bab sholat. Ta'rifus sholati lughatan. Ta'rifus sholati lughatan. Ta'rif itu pelanggaran, definisinya. Menurut segi bahasa, sholat itu bermakna ad-du'a'u, doa. Wakila ditingkatkan lagi menjadi bukan doa sembarangan, tapi doa khusus, doa yang baik-baik. Seperti panjenengan waktu julus tahiyat, setiap jenengan julus ada doa Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa maksurat. Jadi panjenengan kalau sholat itu pakai doa boten saking Nabi niku boten sah, boten sah. Minimal doanya doa maksurat. Ada yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Seperti panjenengan waktu tasyahud akhir, setelah baca tahiyat, gitu, kemudian baca sholawat Ibrahimiyah, mantun baca sholawat Ibrahimiyah, lek sampun mantun, lek imame niku cukup lama, gitu. Waktu julus tawaruk, waktu duduk terakhir itu lama gak salam-salam. Jenengan jangan diam, jenengan baca doa yang maksurat. Maksurat itu apa? Doa yang ada di dalam Al-Quran yang baik-baik. Boleh. Contohnya ngeten, panjenengan mantun baca sholat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kula niki mboten kok ngelancangi, mau Sayyidina niku mboten kok dilarang oleh Rasul. Makanya Nabi pernah itu mengakui bahwa ana Sayyidul Bashari ila yaumil qiyamah. Aku ini sebagai Said. Said itu apa? Pemimpin. Ya sudah, beliau sudah mendeklarasikan. Ya tidak mungkin seorang itu, aku lu panggilan profesor, tidak mungkin. Ya kita yang menghargai. Ya, aku lu sebagai guru besar, mboten mungkin matur ngoten. Ya tetap dipanggil ustadz atau pak atau siapa. Ya, tidak mungkin panjenengan itu disuruh maca Sayyidina oleh Rasul. Cuman Kanjeng Nabi memberikan statement, ana Sayyidul Basar ila yaumil qiyamah. Fi yaumil qiyamah, aku ini loh sebagai Sayyid. Itu apa sih? Sayyid itu pemimpin, ya, pemimpin gak sembarangan loh. Orang disebut Sayyid itu bukan sembarang tiang. Gitu. Sayyid itu dari mungkin kalau nulis masalah Sayyid ini, mana nih Sayyid? Jenengan kesannya bukan salah paham. Apakah boleh kita baca Sayyidina? Tidak ada masalah. Bukan batal sholat kita. Bukan batal. Melani kulana sering baca Sayyidina. Allah ini bukan milik NU, bukan boten. Kalau enggak Sayyidina itu Muhammad boten ngoten. Sayyidina itu tuntunan. Ya, kita itu menghormati kepada pangkat seseorang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Imam belum salam. Jenengan mboten apa doa maksurat. Doa maksurat kan ngeten, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masyiid dajjal ya muqallibal. Ini diwaos jenengan. Mas mboten. Kula tanggal jenengan baca enggak doa itu? Non? Itu doa baca jenengan baca doa-doa yang baik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah,
kula nyuwun baureksa dhateng panjenengan saking napa niku pedihnya neraka jahanam. Gitu. Wa min adzabil qabri kula nyuwun baureksa dhateng panjenengan saking siksa kubur. Ngoten. Kemudian wa mim fitnah baunya niku atau wa mim fitnati mahya wal mamat kula nyuwun baureksa dhateng panjenengan baureksa dari fitnah masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kita ini kadang-kadang wis mati gitu, si ono wae urusan gitu. Wong wis mati tersangka. Wong wis mati kok tersangka. Ini juga fitnah. Niku Allahumma inni a'udzubika di antaranya wa mim fitnati mahya wal mamat wa mim fitnati masyihid dajjal. Ya Allah, kula nyuwun baureksa dhateng panjenengan saking fitnah dajjal. Sekarang dajjal kan merajalela. Apa sudah ada dajjal? Sampun wonten, dajjal sudah ada. Sudah ada. Bukan berarti di dajjal itu besok diciptakan, diturunkan waktu turunnya Nabi Isa. Pun wonten dajjal. Zaman Rasul pun wonten. Cuman kota yang bebas dari dajjal itu hanya 2. Pak Eri. Apa itu? Haromen. Makanya Haromen itu salah satu kota yang sampai sekarang dinas oleh Allah dan Rasulnya, dajjal nggak bisa masuk. Lah kok ono wong Kristen mlebu rono gitu. Itu sakjane mboten asal. Mulane wong Kristen mlebu Masjidil Haram mboten asal. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Itu termasuk kelompok dajjal mboten asal mlebet makam Rasul gitu. Masuk Masjidil derek tawaf mboten asal. Minimal kudu steril. Kudu Islam dhisik. Mulane kalau waktu haji tahun 95 niku sik wonten rame-rame ni kaset niku kula tanglet teng ngene tuku buku, tuku penjual kaset. Hal wajata, apakah ada kasetnya? Sampai itu Ummu Kulsum dari Mesir. Lah. Haram. Jadi penjual tuku kaset niku nderek bantu pemerintah. Jadi di sekitar Mekah dan Madinah itu musik mboten wonten. Jangan tingali piyambak niku. Roto-roto itu ngaji kafe gitu. Orang-orang yang budal diwian medok mboten mesti ono pendampingin. Niku diantaranya kota yang bebas dari dajjal, diantaranya Mekah dan Madinah. Mboten asal. Mulane masuk Mekah niku ono mikote gitu. Ono mikote. Jadi enggak sembarangan bagi mereka yang derek gelombang kedua niku mboten asal masuk Mekah kemudian sulman-sulumun pakaian biasa. Minimal sebelum masuk kota suci Mekah itu minimal pakai pakaian ihram dan niat napa niku mikot napa niku. Gitu. Kados dene saking Indonesia nggih. Mikotnya di mana? Mikotnya di Yalamlam. Tapi kalau kita ribet di pesawat pakai pakaian ihram, makanya para pembimbing haji apalagi travel yang bonafit itu merangkap sebagai konsultan, enggak napa niku ndak hanya mengandalkan duit tok sing dideleki tapi sebagai pembimbing benar sebagai konsultan. Ini Asep niku termasuk Imam Hambali Masjid Al Jihad itu ini Asep Amanatul Ummah itu disuruh pakaian ihram dari Juanda. Coba klik gelombang kedua. Leres nggih Pak Eri? Leres nggih. Jadi tidak boleh kita pakai ihram, boleh-boleh saja sampai ribet gitu. Itu namanya masuk kota suci Mekah itu ono aturane. Ini maknanya dajjal itu Allah Taala memberikan spesialisasi tidak direstui masuk 2 kota suci Mekah dan Madinah. Makanya disebut dengan Haromen. Haromen. Itu diantaranya. Jadi dengan baca doa-doa yang maksurat niku boleh. Jadi ad-du'a'u wakil ad-du'au bi khairin, donga sing sae. Wasyar'an, kemudian menurut syariat gitu, menurut syariat salat itu berbentuk aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir. Salat itu enggak cukup ngucap, enggak cukup jungkang-jungkung, enggak cukup napa niku gerak, tapi muftatahatun bit takbir. Perlu dibuka dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pun juga ada syarat-syarat dan rukunnya. Kemarin takbiratul ihram itu syarat rukunnya itu ono selikur. Nah itu gak sembarangan. Jadi
takbiratul ihram dengan takbir intikal. Ada dua takbir, ada takbiratul intikal dan takbiratul napa niku ihram. Intikal niku pakai niat diantaranya. Jadi muftatahatun bitakbir niku maknane takbiratul ihram. Pakai niat. Ini mboten niat jenengan nggih asal nggih tiwas gerak tok monggo ono niate olahraga kudu niat. Aku niat salat subuh. Allah Ta'ala menghadap kiblat. Wa muhtatamun bitaslim, kemudian ditutup dengan salam. Ghaliban kaprai. Ini menjadikan buka dewi terjemah kula niki ngateni bahasa santri. Muhtatamun bitaslim ditutup dengan salam. Jenengan salam itu saya ulang lagi. Salam ke kanan dan ke kiri itu, ke kanannya itu masuk rukun, terus ke kiri itu sunnah. Mulane kula kadang-kadang waktu jamaah masbuk itu, begitu imam noleh nganan, gitu, gak sampai noleh ngiri, kula ini pun berdiri. Apakah boleh kita itu sebagai makmum masbuk sebelum imam selesai noleh ke kiri berdiri? Boleh. Ini fikih. Jadi ke kiri sunnah. Ya sunnah. Ya. Cuman ke kanan ini harus ada niat. Disunatkan niat. Nawaitu an ukhrijah sholat. Aku niat keluar dari sholat. Kemudian di samping itu niat salam itu kepada siapa? Jenengan kudu ono rekeninge kemana salam kita? Salam kita kepada orang mukmin seluruh dunia, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Itu assalamualaikum itu maknanya, domir kum itu ke sana. Kum itu, jadi bukan kok kanan kiri tok. Kita salam pada samping kita dan sak pengalor. Siapa dia? Orang mukmin yang masih hidup. Niku kita doakan. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat buat kalian semua. Warahmatullahi, niku mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kalian semua. Orang mukmin dan orang Islam seluruh dunia. Mukmin itu non muslim mboten asal. Ini jenengan kudu aku niat termasuk salam orang umum, termasuk bapak ibu yang sudah meninggal dunia kita salami. Dan yang kedua, salam kepada para malaikat. Jenengan ngoten. Kula takoni jujur niki. Jenengan ngoten. Waktu salam niku, napa salam kosong? Nggih. Jadi dua itu disebut, aku niat salam pada orang beriman dimanapun berada, dan salam kepada seluruh malaikat, baik rahmat yang memberikan rahmat maupun memberikan azab. Itu di salam rokib maupun atib maupun malaikat mungkar nakir atau malaikat malik, salami semua. Jadi seluruh malaikat itu kita salami sebagai kompensasi bahwa kita ini dijaga oleh para malaikat. Itu maknanya wa muhtatamun bitaslim ghaliban. Ghaliban itu kaprah. Itu umum. Tapi gak ghalib nanti tak terangkan di bawahnya. Ya, kalau gak ghalib ya bisa seperti apa namanya itu orang-orang yang masih awam gitu. Itu orang masih awam itu beda. Seperti orang-orang yang kebetulan bisu gitu. Orang bisu. Kemudian orang yang apa namanya itu namanya itu orang yang buntung tangani, orang yang buntung sikili, orang yang buta, gitu. Wis buta, terus bisu, terus gitu, terus buntung tangani. Opoh wajib sholat, tetap wajib sholat, Jadi sing didik sapa keluarga, gitu. Mudah-mudahan keluarga kita jangan pada gitu nih. Saking pentingnya sholat, liku sholat piye? Nggih otomatis sholatnya pakai manah mawon, boten akwalan, gitu, boten afalan, boten gerak gimana? Wong gak iso gerak, tangani buntung diikat. Nah, di antaranya itu yang ghalib. Kemudian quyudut ta'rifi. Di sini diterangkan batasan-batasan definisinya. Quyud di mana nih? Pelanggaran tata cara sholat. Qauluhu ghaliban kharaja bihi annahu qad takunu as-sholatu katali. Maknanya begini, dari ungkapan
secara umum, ghalib itu umum. Mengecualikan sholat di bawah ini. Satu, akwalan la af'alan kasolatil janazati. Akwalan la af'alan. Sholat jenazah itu nggak pakai gerak. Nggak pakai gerak sampai rukuk sujud gitu. Nggak sampai rukuk sujud. Ono wong ngimami sholat jenazah lupa pakai rukuk ya, Abu Nawas ini lucu. Abu Nawas ini memang orang yang cukup cerdas. Loh, sampean kok sholat pakai rukuk kenapa? Jering ini sing dosa akeh. Padahal itu keliru. Iso ngelak mawon Abu Nawas itu. Pakai sholat pakai rukuk niki lah gharib niki. Gharib bukan ghalib. Gharib niki aneh. Abu Nawas niku pernah melakukan sholat di rukuk. Loh ditakoni karo sampean kenapa kok rukuk? Jenazah iki akeh dosane. Padahal iku keliru panjenengan orang lucu nggih. Kula ningali teng iki riwayat Abu Nawas niku. Akwalan la af'alan. Akwalan niku ngucap la af'alan enggak pakai gerakan. Kasolatil janazati kados dene salat jenazah. Kemudian wasolatil marbuti pakai tok. Wasolatil marbuti itu yaitu sholatnya orang-orang yang diikat. Marbut itu mestinya itu orang yang pudul, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya. Itu orang yang marbut. Jadi marbut itu aslinya niku saking salah kaprah. Sampeyan pegawai apa? Marbut aja nih ngoten. Marbut itu wong sing gak ono penggawean. Gitu. Tapi di sini beda. Di sini marbut itu orang yang sebagai cleaning service. Marbut. Sholatnya orang yang diikat. Gitu. Kemudian orang sakit yang hanya mampu melakukan rukun-rukun sholat di dalam hati. Seperti kemarin saya kunjungan waktu Pak Fakih gitu, di Selang gitu. Di Selang semua nggak bisa gerak. Kemudian saya berikan antusias pada beliau, jenengan pun ngantos mboten sholat. Walaupun di Selang kayak gini, bicaranya dan tidak harus pakai wudhu gitu. Tidak harus pakai. Apalagi gerak-gerak sedikit dedel duel niku napa niku impusi niku ya. Wal maridi alladzi yujri arkanis sholati ala qalbi. Wong sing model nguniku sholati cukup di dalam hati saja. Tidak harus gerak gitu. Tidak harus mengucapkanmu disumbat semua nih gitu. Sakitnya ini sakit serius gitu. Sakitnya serius, komplikasi. Nah itu bagaimana caranya sholat? Ini sholat mana mawon? Itu mana nih ngoten? Jadi itu tidak umum. Jadi umumnya kan kita ini kan sehat, kita kan sehat, punya tangan, punya kaki, beripat kita jelas gitu, bisa menghirup udara segar. Lho wis koyo ngono lho, gak sholat nggak keliru. Wong sing loro ae tetap sholat. Kemudian yang kedua, af'alan la aqwalan kasolatil akhros. Ini solat yang terdiri dari perbuatan tanpa perkataan di dalamnya, seperti solatnya orang bisu. Akhros itu orang bisu. Wong bisu itu tetap wajib solat. Coba, wong bisu lo tetap diwajibkan solat. Ini fikih kayak begitu. Kalau kita nggak ngaji fikih, wong tuane ahli warisnya ini diam. Padahal itu wajib. Kalau solat piye wong bisu, gitu. Nih, wonten tata caranya. Nih, cukup gerak mawon. Seperti niki putrane napa niki sing derek salat mriki ngeten iki. Ini kan gimana caranya? Wong dia itu napa niku pikirannya kirang normal. Terus bagaimana gitu itu? Wajib enggak? Wong tuane kewajiban bimbing. Salat. Ya, enggak salat urusannya dia. Ya, kayak gini yes, rukuk gak karu-karuan kalau tinggali sholat yang lulu. Tapi nggih wong tua ini kewajiban. Nah, kita ini bersyukur gitu. Punya skill, punya pikiran tajam, ya, punya kecerdasan sampai bisa khusyuk itu kita ini sempurna. Mulane wajib hukumnya sholat niku bicarane khusyuk. Nah, kita ini normal, iso nyerap ilmu pengetahuan. Jadi tiap hari tambah ilmu nih.
normal. Kita perlu kita syukuri. Mereka walaupun dikasih tahu ya gak ngerti, ya tetap ke masjid. Itu termasuk akhros. Kemudian yang ketiga, la-af'alan wal aqwalan kasolatil akhrosi wal marbuti. Ya, ya. Wong sing sholat tanpa pernyataan dan perbuatan. Keliru kula niki pernyataan itu. Tanpa ngucap, tanpa perbuatan, seperti sholatnya orang bisu yang diikat. Maksudnya gini, wong bisu gitu. Niku tidak harus ngucapkan apa? Gitu. Wong gak ngerti. Wong wis bisu terus kemudian ndak dengar, telinganya nggak dengar. Nah, sampai koyok nguniku Islam memberikan bimbingan tetap sholat. Nggih, jadi sing bimbing sapa nggih keluargae. Nggih pakai bahasa isyarat. Ila romza pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa romza. Ya gak krungu dikandani gak ngerti gitu. Nah, kita ini sempurna. Kita ini orang-orang makhluk yang sempurna. Fi ahsani takwim, orang yang jangkep, pikirannya jangkep, mutlak harus sholat. Mulai ini gak boleh ditinggalkan sedikit pun. Sampai ada sholat khauf. Di dalam peperangan pun juga wajib sholat. Bicara nih dengan tinggali ini surat An-Nisa niku. Waktu kanjeng Nabi perang niku nggih saking kepingine sholat niku singkat. Nggih sholat khauf. Sholat khauf keterangannya itu cukup 1 rakaat. Mboten 2 rakaat, apalagi 3 rakaat, apalagi 4. Cukup 1 rakaat. Sholat sing paling cepat ini sholat khauf. Ini makin bab sholat khauf. Berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat. Niku pun sah. Tidak harus 2 rakaat. Jadi lebih detail lagi ini masalahnya. 1 rakaat. Kemudian kita lanjutkan fadlus sholati ya ruknut tsani min arkanil Islam. Keutamaan sholat itu masuk posisi sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Waktu kanjeng Nabi sebelum berangkat hijrah ke Madinah, kanjeng Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Pas kanjeng Nabi dapat SK perintah sholat sebelum berangkat ke Madinah. Kurang 1 tahun. Jadi umure sholat saat ini pinten? Umure sholat saat ini pinten tahun? SK sholat sekarang 1444 Hijriah. Itu kan start kanjeng Nabi Hijriah. Berarti sholat hari ulang tahun sholat 1445. Leres nggih. Kanjeng Nabi Hijriah kan hijrah itu dihitung tahun hijrah mulai kanjeng Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah hari Senin. Itu sampai sekarang itu start kanjeng Nabi hijrah itu 1444 Hijriah tahun. Kalau sholat berarti sebelum hijrah itu 1400 umurnya 1445 nih Pak, betul ya? 45. Jadi 1 tahun sebelum hijrah itu SK Nabi untuk perintah sholat. Cuman pelaksanaan sholat itu bukan di Mekah. Bulan di Maos ini. Jadi pelaksanaan sholat di Mekah itu masih belum sempurna. Jadi prakteknya teng Madinah. Gitu. Waktu kanjeng Nabi turun dari Gua Hira, nah ini tak ulangi lagi. Waktu kanjeng Nabi turun dari Gua Hira, kanjeng Nabi umur 39 tahun lebih 8 bulan. Berarti kurang 4 bulan. SK kenabian. Itu hari Senin. Itu turun dari Gua Hira itu beliau mengajak Siti Khadijah sholat nih. Kalau mau setengah ini Siratul Nabawi ini sholatnya kayak apa? Para ulama hendak berikan komentar. Pokoknya sholat. Jadi hari Senin turun dari Gua Hira, sholat beserta Siti Khadijah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku nginceng kanjeng Nabi. Itu ngerjakan apa? Ini sholat. Loh, saya boleh ikut? Enggak boleh. Sampean kan belum Islam. Sayyidina Ali digitukan sama kanjeng Nabi. Waktu umurnya 10 tahun.
Sayyidina Ali akhirnya, loh piye? Wis ngene wae, ojo kondo bapak sampean. Kan nanti kalau bilang sama ayahnya, nanti Sayyidina Ali dikucilkan. Kan takut dengan Abu Thalib kan. Terus gimana? Besok aja. Jadi masuk Islamnya Sayyidina Ali itu hari Selasa. Setelah Kanjeng Nabi turun dari gunung itu Wakhiro. Jadi Sayyidina Ali baru masuk Islam. Cuman sholatnya kayak apa sampai sekarang belum detail. Kan sebelum perintah sholat. Itba milata Ibrahimah derek napa niku ibadah Nabi Ibrahim. Kayak apa? Jenengan tingali tengene sara-sara niku tetap Kanjeng Nabi sholat. Sebelum SK sholat datang itu Kanjeng Nabi tetap melakukan. Ono konco-konco Ustadz mengatakan Kanjeng Nabi sebelum SK perintah sholat sebelum hijrah itu kayak apa sholatnya? Kanjeng Nabi gak sholat itu keliru, tetap sholat. Tetap sholat. Cuma sholatnya kayak apa? Niku derek itba Nabi Ibrahim. Termasuk tahajud itu Kanjeng Nabi sebelum SK sholat itu Kanjeng Nabi sudah tahajud tengah malam. Cuman kayak apa sholatnya belum diterangkan. Nah ini diantaranya. Jadi min arkanis sholat waya umududdin, termasuk rukun Islam yang kedua, wayah hali utami sholat iku umududdin tiangnya agomo. Wa fadluha utawi kautamane sholat iku azimun gede, ageng. Kama warodat bi al-ayatu al-Qur'aniyatu wal ahadisu, sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa Al-Qur'an, ya, kemudian beberapa hadis Nabi. Min dzalika qaulu ta'ala innani a'udzubillahi minasyaitonir rajim innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini ketika Nabi Musa merasa bimbang, ditanya sama Bani Israel, kaya apa sih bentuke pangeran sampeyan iku. Jadi waktu Nabi Isa mau berangkat ke Turi Saina itu mondar-mandir. Sampai kebingungan, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat innani, ini ke surat Toha gitu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sak temene insun Allah. Ana itu badal, Pak. Jadi ana itu badalnya innani, Pak Darwati. Ana itu badal. Innani sak temene insun gitu. Iku ana ngoten. Allahu iku ana gitu. Ana sak temene insun. Dadi khob niku termasuk khobar napa niku tarkibe niku tarkib iku ana utawi insun iku Allahu ngoten. Napa ngoten niku? Tarkibe niku tarkibe niku tarkib napa niku mubtada khobar cuman masuk dalam kategori susunan mubtada khobar ya. Iku ana utawi insun iku Allah Gusti Allah. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa ana kecuali insun Allah. Fa'budni silakan kalian untuk nyembah ni insun wa akimil, silakan panjenengan untuk menegakkan itu as-sholata ing salat li dzikri rono iling nang insun Allah. Maknane ngoten. Jadi maknane ngoten jenengan tingali teng terjemahin. Surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikrah lidzakirin. Surat Hud ya, artinya dan dirikan salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapus dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat pada Allah. Surat Hud ayat 114. Itu diantaranya maknanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi dawu innal abda idza qoma fi sholati futihat lahul jinanu. Ini kaibatannya salat. Innal abda sak temene kawula iku idza qoma nalikane jumeneng sapa hamba fi sholati ing dalam dirune salat iku futihat dibuka lahu maring abdu apa al jinanu pira-pira swarga. Begitu kita salat itu pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Pintu 7 itu terbuka semua. Surga itu pintunya 7, sementara neraka itu pintunya 8. Wa kusifah laul hijabu bainahu wa baina rabbi. Wa kusifah ini makna apa niku? Ini kebuka. Nggih, kusifah niku dibuka. Kusifah itu dan para maka pintu surga terbuka untuknya, dihilangkan penghalang diantaranya dan Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala itu seakan-akan sudah tidak termakjub, enggak ada halangan, langsung transparan, bisa melihat Allah. Di mana nih kusifat, di mana nih kusifat itu transparan, bisa melihat langsung Allah. Mulane jenengan di salat niku di dalam hadisnya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita itu dilihat oleh Allah, seolah-olah. Fa illam takun tarahu ya. Panjenengan jadi maknane ihsan iku anta budallaha ka'annaka tarahu. Seolah-olah panjenengan itu melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan dilihat oleh Allah. Ya. Fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Lek panjenengan merasa tidak dilihat, Allah tetap melihat kalian. Mana nih ngoten? Ini mana nih ihsan? Anta budallah ka annaka tarau fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Jadi walaupun panjenengan iku gak kelihatan, Allah tetap DP melihat panjenengan. Mana nih ngoten? Jadi transparansi Allah itu melihat panjenengan waktu sholat. Lalu eling mrono walaupun gak ngerti artine wong kadang kita ini saking awami yang mono sampe nyamini gak ngerti maknane salat. Wis ngene wae. Wong sing gak ngerti maknane salat apa sah salate tetep sah. Wis ngene maknane niku seolah-olah itu dilihat oleh Allah. Seolah-olah itu Allah itu melihat kita. Ngoten mawon. Jadi kathah yang awam niku kadang-kadang sampai sekarang gak ngerti maknane Rabbana lakal hamdu mil'us samawati niku mboten ngerti maknane. Nggih jenengan wis ngene wae. Daripada jenengan bingung-bingung, wis aku iling pangeran. Iku hakikate ngoten. Ya, yang penting kita enggak meninggalkan sholat. Mulanya hakikat sholat itu adalah begitu. Pokoknya walaupun aku iki gak ngerti maknane, aku tetap sholat. Sampai nek enggak ada anggapan, wah aku gak sholat mlebu swarga niku fatal niku fatal. Aku gak sholat tetap dijamin mlebu swarga niku bayangan sing fatal. Tetap ono syariati. Mulane syariat niku ya kudu ono ilmune. Lek mboten wonten ilmune jenengan langsung mengharapkan swarga, tapi walaupun aku gak sholat tetap, walaupun aku sholat yo tetap mengharapkan swarga. Dari mana? Kudu sholat sih. Ilmune kudu ono. Mriki dipun terangaken wa kusifa lahu al-hijabu bainahu wa baina rabbi wastakbalathu al-huru al-ini malam yamtahid wa yatanakh ya. Maknane beliau bersabda dan para bidadari menghadap padanya selama ia tidak mengeluarkan ingus dan berdahak. Artinya kita itu kalau sholat gitu, ya sampai kita itu nun sewu nggih, wis pilek gitu, grog-grogen, niku selesaikan dulu. Apakah boleh kita itu waktu sholat terus napa niku berdahak sampai midu nggih, niku mboten asal. Nggih carane panjenengan jogo sadurunge sholat itu lendir-lendir kita itu bersih. Jangan sampai kita sholat itu mengandung napa niku dahak niku temriki dipunterangaken sesungguhnya seorang hamba ketika melaksanakan sholat maka pintu surga terbuka untuknya,
dihilangkan penghalang diantaranya dan Tuhannya, dan para bidadari menghadap padanya selama ia tidak mengeluarkan ingus dan berdahak. Niki lho, ingus di mana nih gini. Malam yam tanih, malam yam tahid, ya, au yatanakho. Jadi selama waktu sholat itu dia bersih. Mulanya sholat itu kudu bersih. Mboten asal panjenengan sholat niku jorok gitu. Mulane mandi dulu gitu. Kemarin kan gitu. Sholat niku mandi dulu. Kersane napa ngeten-ngeten iki ilang kabeh. Inna fis sholati lasyifaan. Inna fis sholati lasyifaan. Sholat niku sebagai obat. Sebagai napa niku untuk terapi kesehatan. Jadi Pak Heri walaupun keliling Surabaya sampai ke Jakarta, seandainya tidak sholat keliru, untung Pak Heri ini kena sewu, walaupun keliling Surabaya tapi tetap sholat. Aku gak sholat, aku sehat mboten asal. Jenengan lek rukuk dengan bagus, kemudian sujud dengan bagus, itu lasyifaan sebagai obat. Rukuke bagus, sujudnya bagus, tumak nina lagi, niku otomatis nilai 2 rakaat 1 malam kita kerjakan waktu sholat tahajud hanya 2 rakaat. Itu kalau dibanding dengan kita keliling kota Surabaya, gitu, itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, gitu, tidak ada. Tapi tetap kita olahraga itu hukumnya sunnah. Gitu. Sholat kan wajib. Jenengan sholat subuh, terus di rumah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat fajar. Rokaatal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat dalam sebelum sholat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Lalu sekarang dunia seisinya ditambahi mana pun 2 rakaat. Jadi ngalih sholat tenggriyon itu saat dari berangkat ke masjid itu, kalau masih ada waktu jangan langsung berangkat ke masjid, minimal sholat 2 rakaat di rumah. Ini bicaranya wong Islam ini sudah tekan kontrak nih, pun ngantos jenengan mepet subuh, terus habis itu keburu-buru jangan. Pun wonten alarmnya saking mau kutah gitu, jenengan manfaatkan untuk mandi, kemudian aku sholat ini berapa menit, jenengan meniti, masih ada waktu. Jangan sampai rumah kita itu dibiarkan nggak sholat, berangkat ke masjid kecuali dadan capek habis luar kota, kemudian wis ke susu mboten napa-napa. Kita ini kadang-kadang mulane lek sarih malam itu mengantos malam-malam. Jam 10 sudah tidur. Nanti biar bangun malam itu antara jam 1 jam 2 niku pun sarih, pun wungu niku sempatkan untuk mandi dan sholat. Minimal sholat tahajud 2 rakaat. Habis itu sholat hajat. Habis itu terserah panjenengan gitu. Kita kepingin hadiah pada orang tua kita, boleh. Itu maknanya inna bis sholati lasyifaan. Lek jenengan sholatnya bagus, niku lasyifaan jadi obat. Kemudian ju'ilat qurratu aini bis sholat. Aku ini kanjeng ju'ilat qurratu aini, kanjeng Nabi niku waktu sholat itu seolah-olah itu napa niku tenang manai. Mulai ini kanjeng Nabi waktu sholat belum masuk niku mesti manggil Bilal. Bilal dipanggil kali kanjeng Nabi. Kapan waktunya sholat? Wah niku kanjeng Nabi niku pun siap. Jadi sahabat Bilal niku sebentar kanjeng Rasul, gitu. Kanjeng Nabi niku dekat dengan Sayyidina Bilal. Lek pun sholat konten niku pun manai pun anteng. Kemudian wa innal abda idza qama yusolli utiya bidunubi fawudiat ala roksihi au ala atiki kulama rokaah au sajada. Kita ini kalau sudah sholat gitu, innal abda sak temeni hamba Allah idza qama nalikane jumeneng sapa abdun yusolli nglakoni sholat utiya maka didatangkan bidunubi kalawan napa niku dosane hamba fawudiat ala roksihi, dosane langsung didelengone ngene sirahe au ala atiki utawa didelengone pundake fakullama raka'a mongko nalikane ruku sapa abdu au sajadah mongko nalikane sujud sapa abdu tasakotot mongko gugur apa napa niku apa dunub gitu anhu saking abdu. Jadi ngeten panjenengan salat
Niku Allah niku langsung memberikan spesialisasi dosa kita itu seakan-akan seolah-olah itu di atas kepala kita dan di atas pundak kita. Itu langsung digugurkan. Dibuat rukuk langsung gugur. Dibuat sujud langsung gugur. Ngoten. Jadi sholat itu sebagai penggugur dosa. Mana nih ngeten ini? Jenengan waca diterjemah. Lan iki tak waca kitab kuning mawon. Wa qala al ulama'u inna sholata afdhalul ibadati al badaniyati. Terus temen niku wa farduha afdhalul furud wa nafluha afdhalun nawafil. Para ulama memberikan statement sesungguhnya sholat itu lebih utamanya sekian ibadah badaniyah. Jadi sholat niku ibadah badaniyah. Sementara poso niku ibadah rohaniyah. Haji niku ibadah maliyah wa badaniyah wa ruhaniyah. Haji niku telu. Ibadah maliyah, terus badaniyah dan rohani. Sholat niku ibadah badaniyah wa ruhiyah. Poso niku ibadah rohaniyah. Jadi hati. Fa fardua afdhalul furud. Salat niku fardu niku paling utama dibanding zakat, haji atau puasa. Jadi walaupun puasa itu sampai hampir 15 jam gitu. Kita puasa itu sakmono suwene dibanding karo salat cuman 3 menit. Itu nilainya lebih tinggi puasa, lebih tinggi sholat 3 menit. Haji kayak gitu sampai nunggu niki mikote Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai 3 bulan gitu. Sampai wukuf di Arafah, kayak gitu beratnya gitu. Sampai ada balang jumroh, sampai wukuf di Arafah gitu, sampai bayar dam dan sebagainya. Kalau dibanding sholat itu masih nilai tinggi sholat. Lha unteng mereka nggih sholat. Menjenengan teng ini Mekah nggih ibadah haji ini nggih salat mawon. Kita Mekah nggih minimal harus kejar paket salat jamaah. Teng Madinah arba'in nggih ujunge salat. Jadi haji niku ujunge nggih salat malih. Teng Mekah nggih salat. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram sama dengan salat 100.000. Barang siapa salat di Masjid Nabawi sama dengan salat 1000 kali di masjid lain. Ada paket arba'in. Salat di Arafah juga gitu. Di Arafah juga gitu. Ono salate. Ya cuman nilai salat di Arafah niku mboten dipun ukur kaya apa besar mboten disebutaken. Sing penting niku temen niku wukuf gitu. Nilai salatnya itu diukur di Masjidil Haram. Jadi salat. Salat. Wa nafluha afdhalun nawafil. Salat sunnah ya. Panjenengan hanya 2 rakaat ba'diyah qobliyah. Itu dibanding kalau salat banding karo ibadah yang lain Senin Kamis gitu. Ini tetap nilainya bagus salat sunnah dibanding karo ibadah Senin Kamis. Salat kenapa niku poso Senin Kamis. Bandingkan panjenengan sedekah gitu. Nyemplungno uang ke kaleng masjid gitu. Niku kan sedekah. Niku dibanding kalau salat 2 rakaat niku sik tinggi salat 2 rakaat. Sedaya niku maknane ngoten. Wa naflu afdhalu nawafil. Salat sunat itu lebih utama dari ibadah yang lain seperti haji ono tawaf napa niku ada tawaf kudum, ada tawaf fada, ada tawaf napa niku ifadah gitu. Tawaf ifadah niku wajib gitu. Termasuk rukune tawaf. Kalau kita enggak tawaf ifadah niku batal haji nih. Batal nih gitu. Walaupun sudah wukuf di Arafah tapi gak tawaf ifadah nggih mboten sempurna. Mulane ifadah niku wajib. Ibadah tawaf sunnah nggih, tawaf sunnah. Itu dibanding dengan sholat 2 rakaat gitu. Niku si apik sholat 2 rakaat. Cuman waktu di Masjidil Haram apa yang dilakukan waktu panjenengan datang di Masjidil Haram? Sholat apa tawaf kudum? Ya ini pertanyaan yang dianjurkan dan dianjurkan adalah tawaf kudumnya karena niat tawaf kudum itu nilainya sama dengan sholat 2 rakaat. Lebih bagus mana? Lebih bagus tawafi. Lah nilai wong tawaf nita mriku niku semakin banyak
berputar semakin sehat, semakin sehat. Itu dibanding dengan sholat 2 rakaat gitu. Nilainya bagus sholat 2 rakaat. Daripada toh kayak gitu payah. Ini ku 2 rakaat tok. Ini makna nih ngoten. Ini makna nih ngoten. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Buat menawi wonten ingkang badhe dipun tangetaken, monggo kita diskusikan. Monggo. Kan segala sesuatu itu tergantung niat, Pak Ustaz. Sekarang kalau dalam sholat, misal nih Pak Ustaz, saya dari rumah berniat sholat maghrib. Tiba-tiba pada saat sholat di sini melaksanakan sholat maghrib, niatnya itu yang terucap itu saya sholat isya, terlupakan gitu maksudnya. Jadi ucapnya sholat isya, saya lanjut gitu. Setelah selesai sholat baru kepikir tadi saya niat isya atau maghrib gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Aku berangkat dari rumah niat sholat maghrib, tapi terucap isya di sini. Ya. Ucap isya. Bagaimana sholatnya? Sing menang niku waktu diucap di rumah. Jadi takyin di rumah itu yang menang. Ya. Terucap isya itu kan lesan. Jadi sing menang teng mana? Al yakinu yazalu bisyak. Keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan. Bisa menghilangkan keraguan. Aku terucap isya padahal aku niat sholat maghrib. Gitu. Itu bagaimana hukumnya? Sing menang adalah niat dari rumah. Lek jenengan ragu, wong terucap itu kan di lisan. Mana ini ku niat sholat maghrib, tapi terucap isya. Gitu. Usolli fardhol isya'i padahal maghrib. Gitu. Niku sing menang niku manai, sing menang manai. Jenengan nek ragu niku iadah namanya. Namanya iadah. Wajib napa niku ngulangi sholat. Lek ragu, lek mboten ragu tetap sah, tetap sah. Karena sudah di rumah sudah niat. Beda dengan ngimami terus loh, imame kok pakai terucap sholat isya padahal niku rame-rame kudu dilingno. Ditegur. Kok sholat isya? Kecuali jadi imam, mulai jadi imam harus ditoto temenan atine. Jadi Pak Heri tadi itu bilang, aku niat sholat maghrib. Ini terucap isya, gitu. Tetap sah sholatnya, sah. Wujudnya nggih tetap 3 rakaat. Ya cuman terucap itu kan lesan. Padahal mana itu kan niat sholat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat. Kok terucap? Ngeten tak? Gitu ya. Tetap sah sholatnya, tetap sah. Jadi lesan itu kalah dengan mana. Jadi batin itu lebih utama, hakikatnya di batin. Nah dalilnya al yakinu yazalu bisyak. Yakin itu lebih menang daripada keraguan. Wonten mana nih? Wonten, monggo. Sebetulnya niat itu harus diucap dalam sholat. Mboten diucap. Diucap itu kan sunnah. Sunnah. Takyin itu sunnah. Jadi mana yang hati itu sebagai tolak ukurnya itu hati, bukan lesan. Jadi at-taqwa hauna. Takwa itu di dalam batin, bukan di sini. At-taqwa hauna. Takwa itu di sini, bukan di sini, bukan di sini. Di sini. At-taqwa hauna. Ini Nabi pakai hadis musakala, takwa di dalam hati. Monggo. Ngoten. Tetap sah, Pak, tetap sah. Jadi jenengan boten usah baleni gitu. Kecuali kalau ngimami terus tambah lagi jenengan tegur subhanallah. Lek panjenengan terlanjur 4 rakaat itu gampang, boten usah dibaleni. Cukup sujud sahwi. Jadi itu ada aturannya. Jadi sujud sahwi niku spesial untuk orang-orang yang lupa. Ya kita ini manusia. Kanjeng Nabi juga pernah sama. Sebagai sifat basarnya itu kelihatan. Tetap sujud sahwi. Cuman kanjeng Nabi waktu dilingno karo sahabat, jenengan niku salat pinten? Gak wani kabeh nih. Jadi termasuk sahabat papan atas yang boten purun ngilingaken. Ono sahabat sing berani, jenengan salat nopo kosor nopo? Loh, aku kurang. Jadi dibaleni maneh 1 rakaat.
Lek kurang niku dibaleni 1 rakaat. Lah lek lebih cukup sujud sawi mawon. Dadi lek ngimami tambahi Pak, ditambahi. Kan Nabi pernah di pintu. Padahal sholat itu nggak boleh ngomong tuh. Jenengan niku posor napa mukim. Kurang sunggal, baleni mana ditambah 1 rakaat. Niku wonten hadis niku. Sampai sakmono lho indahnya apa niku kaidah usul fikih niku dan sah. Ngoten, Pak Khozin. Sudah diulang tuh bagaimana Pak? Sudah selesai? Ditambah 1 rakaat. Tambah. 1 rakaat. Maksudnya setelah salam boleh? Boleh. Niku fikih, itu fikih. Heboh itu malah. Jadi sahabat kados Sidina Umar mboten perlu tangan. Sahabat si papan atem mboten wedi kan Nabi. Ono sing berani akhirnya mboten mangin kula tunjukkan hadis. Dipaleni ditambah 1 rakaat. Mboten dipaleni salat ditambah 1 rakaat. Niku boleh. Tapi ini fikih lho Pak nggih, fikih nggih. Jadi lek ngono seperti di Masjid Agung ini tempo hari waktu zamane sing khutbah Azwar Anas itu nggak maca Fatihah. Gimana itu? Imami lali gak maca Fatihah. Terus bagaimana? Maca subhanallah. Gitu. Mau gak maca Fatihah kok di subhanallah. Bingung. Ya. Iki carane. Ini muaddah, saja kudu muaddah niku. Lek salat gak maca Fatihah, la salata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Ora sah salate wong sing gak maca Fatihah. Waktu pas zamane Pak Harto badhe lengser niku tahun 88. Niku dimame oleh sinten niku saking Pasuruan niku sing korek niku Salahuddin gitu. Gak pakai Fatihah. Niku dereng viral itu masih sekarang ada HP nggih. Ketinggal sedoyo. Niku aja niki muaddah. Karena sholatnya nggak pakai Fatihah harus diulangi. Kudu ngono, jenenge panitia niku takmir kudu ngono. Kudu tegas ngono. Gak pura-pura gak sungkan karo menteri agama nggih. Waktu jane menteri agama kan Azwar Anas. Nggih, kula seiling niku. Ini gak pakai Fatihah. Cak jane niku ngulangi muaddah, niku muaddah. Nggih, lek gak maca Fatihah batal salate. Lek hanya sekedar kurang dan kelebihan cukup sujud sawi. Subhanalladzi mana dungane napa? Mboten ngawur. Lek ragu aku mau kurang apa lebih tetap sujud sawi. Subhanalladzi man la yanamu wa la yasuni udungane ngoten. Subhanalladzi man la yanamu wa la subhanalladzi makna maha suci Allah. Alladzi itu zat Allah. Man itu Allah gitu. Yang punya ladzi itu man isim mausul. Man itu Allah. Gitu. Subhanalladzi man la yanamu. Man itu Allah. La yanamu Allah itu tidak pernah mengenal tidur. Walayasu apalagi lupa. Itu milik Allah. Kita ini punya sifat sinatun wa naumun, punya lupa dan tidur niku sampai ngono. Lek Allah mboten nate. La takhudhu sinatun wala naum. Pak Hazin monggo. Ini Ustaz, ada kecenderungan di dalam masyarakat sekarang itu yang moga-moga saya ucapkan tidak benar. Begitu dia banyak menjalankan sunnah, kadang-kadang wajibnya ini menjadi nomor 2. Satu contoh begitu, gerakan istighosah, kadang-kadang dia lebih mengutamakan istighosahnya dulu daripada sholat isya. Ini ada gerakan-gerakan semacam itu. Yang kedua, sholat malam. Sholat malam kan sunnah. Kadang-kadang gerakan sholat malam terlalu digerakkan, ketiduran, lupa sholat subuhnya, sehingga subuhnya waktunya mau. Nah ini fenomena semacam ini ada pada daerah seperti ini. Inilah saya apa yang dibahas bab sekarang ini memang perlu kita menekankan bahwa utama wajib itu harus utama. Iya. Jangan sampai sunnah ini menduduki posisi yang kedua. Ini suatu contoh. Nah, gerakan semacam inilah mohon bagaimana caranya supaya karena sholat fardu adalah sholat yang agama setelah syahadat. Oleh karena itu, kapan
kapan sebenarnya waktu masuknya sholat wajib. Kalau dulu di zaman saya di kampung, orang di sawah bunyi beduk itu sudah tanda bahwa itu mau masuk zuhur. Selang sebentar dia beduk dari sawah, keluar dari sawah, mandi, kemudian rame-rame ke langgar sholat. Kalau subuh dan sewu, ini pengalaman saya di desa, asal bunyi ayam berkokok itu menunjukkan bahwa dia sudah mendekati subuh. Nah inilah saya mohon bagaimana gerakan sholat wajib ini harus sudah merupakan lebih utama, misalnya jamaah tepat waktu dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz. Jadi ngeten yang diusulkan Abah Husin benar. Kadang-kadang kita ini udah salah kaprah gitu. Sampai diwangi napa niku sholat malam sampai diwangi ya pokoknya sampai bis-bisan ya. Sementara sholat fardu ini niku kedodoran, ini keliru ya. Sholat fardu ini dijogo temenan, jadi mengantos sholat fardu dikalahkan oleh gerakan nafilah. Nafilah itu kan tambahan. Umpama panjenengan mboten ba'diyah nggih mboten napa-napa, panjenengan gak wajib. Panjenengan ono kususu, ono tamu ning omah. Mboten ditinggal mawon, mboten napa-napa gitu. Jadi urusan-urusan sing ngeten-ngeten iki seakan-akan disamakan dengan wajib. Jangan wajib. Kula niki kadang-kadang ba'diyah qobliyah niki kula lampahi, cuman mboten wajib. Cuman tak tebus lek malam hari. Nah niki kula bareng lek malam hari, lek kosong tak tambahi salatku minangka kanggo kantine ba'diyah qobliyah. Jadi tambah piro salat malam? Ya jangan 2 rakaat. Ya minimal 4 rakaat atau 8 rakaat. Cuman wajibe sholat malam koyo ngono sehingga subuh nikrinan keliru, subuh nikrinan sampai enggak nglakoni sholat subuh. Utawa saking tekune sholat napa niku Idul Adha sampai gak sholat subuh. Lah iku ya gak boleh. Berangkat sholat Idul Adha nggih wonten mawon. Sampai saking kepengine sholat Masjid Agung gitu. Sampai subuh ini gak dilakoni. Niku nggih mboten asal. Nggih subuh dulu. Ngomong kadang-kadang penampilan orang sekarang itu ngoten. Aku melu jamaah sholat Idul Adha di Masjid Al-Akbar. Subuh ini gak dilakoni. Kerinan, nggih keliru. Jadi hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi. Niku maknane ngoten. Hafidhu jogon gitu. Hafidhu jogon pira-pira sholat gitu. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Sholat wusta niku wonten maknane kali. Sholat wusta niku menurut Imam Syafi'i niku sholat wusta niku sholat subuh. Menurut ulama-ulama, jumhurul ulama, sholat wusta niku sholat asar. Nah itu sebagai isyarat bahwa fardu niku hafidhu, jogon bener, sampai di semberanakno, baru sholat sunat. Oleh sunat kok ono sanksi nih, sholat fardu niku ono sanksi nih. Mulane lek ono keluarga sing sakit niku sampai ninggalo salat piro niku keluarga niku wajib ngodoi. Bapak iku waktu ning rumah sakit itu gak salat pirang waktu. Niku apakah boleh dikodoi sama keluarganya? Niku ansal. Niku saking pentingnya salat fardu. Bapak ninggal waktu sakit itu pirang waktu? 5 waktu tak kodoani. Tak salat asar, tak salat maghrib, tak salat isya, tak sholat subuh, ngoten. Jadi niku saking pentingnya fardu. Jadi kita harus saya usulannya Abah Fauzin. Jadi sampai ninggalno fardu ngalano napa niku fardu memenangkan sholat sunat itu mboten asal. Nggih, saya kira begitu ya. Ayatnya hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta niku ayate ngoten. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khusy'. Memang salat itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Pak Darmati? Mohon pertanyaan. Kenapa? Oh. Iya betul. Jadi memang awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Niku salat fardu, bukan salat sunnah. Jadi awaluma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah.
Jadi besok dari kiamat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji tapi sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Jadi boten kok sedekah, boten kurbane gitu. Boten zakati, boten haji ini tapi sholat. Nek sholatnya niku boten istiqomah. Ini nanti jadi pertanyaan. Yang lain niku derek mawon. Ibaratnya sholat niku lokomotif. Yang lain itu gerbangnya. Boten mawon. Saya kira itu monggo ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.